semoga saya minta, nah ini sepertinya yang dituangkan dalam legal drafting yang kelihatannya banyak yang mispersepsi, ini mungkin bisa diperbaiki baik, lagi kita dengarkan apa mungkin mispersepsi dan juga masukan ya publik. Ketika kemudian kita membahas ini. Bang Ege langsung mau menjawab. Mas Bobi yang tersenyum dan seperti banyak menguasai masalah ini. Pertanyaan pertama, ini betul-betul dari DPR ya inisiatifnya ya? Boleh tahu dari PDIP, Golkar, fraksi Nasdem, mana gitu ya, PAN, atau siapa gitu kan? Menarik loh untuk tahu di tengah era transisi ini gitu ya. Langsung mulai naik lagi, ini mulainya dari DPR, jangan-jangan bilang oh enggak dari pemerintah gitu. Tapi kita dengar tadi dari DPR, lalu DPR yang mana nih? PDIP, Golkar, PAN, Nasdem, atau PKS, atau siapa, atau bersama-sama semuanya. Oke, Mas Effendi, jadi inilah indahnya kalau inisiatif dengan usulan pemerintah. Jadi kalau namanya inisiatif DPR itu harus bulat seluruh fraksi. Jadi baru bisa menjadi inisiatif DPR. Nah, undang-undang ini kan sebenarnya sudah masuk di tahun sebelum periode 2019-2024. Tapi dulu hanya karena ada satu pasal antara Balik dengan Komisi 1 ini tidak lanjut diparipurnakan. Nah sekarang ini kan ada kebutuhan karena Undang-Undang Ciptaker itu mengejawantahkan ini harus direvisi karena ada digitalisasi. Digital itu frekuensi siar yang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola. Nah ini peraturan turunannya kan belum ada. Pak Bobi, inisiatifnya berarti dari DPR atau pemerintah nih biar clear? Pak Bobi? DPR dan DPR itu bulat seluruh fraksi. Karena sudah kalau tidak bulat seluruh tidak fraksi. bisa fraksi ya? jadi inisiatif. Karena usulan DPR. Oke, usulan DPR. Kenapa itu jadi penting, Bang Ege? Oh penting sekali karena menurut kita ini kalau disebut seluruh fraksi sudah setuju, menurut saya ada persoalan serius, terutama karena saya yakin teman-teman di DPR ini kan tadi sudah menyebut digitalisasi, Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Begitu masuk kata eksklusif saja yang dilarang di pasal 50B C ayat 2 itu langsung bertentangan dengan semua dasar ilmu komunikasi. Kalau kita sekolah di UI, Cornell University, Columbia University, semakin eksklusif investigasi jurnalisme investigatif tersebut, semakin tinggi nilainya. Semakin prestisius untuk media dan persnya. Lulusnya cum laude. Jadi Anda merasa ini justru salah kaprah nih. Kenapa kemudian eksklusivitasnya yang dibatasi? Maksud saya masa seluruh DPR yang ini sama-sama keliru berjemaah gitu ya. Untuk mengatakan yang eksklusif malah yang dilarang. Padahal eksklusif itu tanya aja kepada semua orang yang belajar ilmu komunikasi dasar, jurnalistik ya. Itu nilai yang paling tinggi. Jadi salah catatan satu masukan dari Mas justru jangan eksklusifnya yang dilarang. Mas jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.